Sebagai contoh, metode silaba dapat dipasangkan dengan metode diskusi atau dengan metode kerja kelompok. Nah, hal inilah yang menjadi alasan saya memilih metode silaba ini sebagai solusinya, Pak. Lanjut. Kelebihan dari metode silaba ini, yang pertama, tidak mengeja huruf per huruf. Yang kedua, mudah mengenal berbagai ragam kata. Yang ketiga, tidak menghabiskan waktu yang lama. Yang keempat, memberi kemudahan terhadap siswa untuk mengetahui gabungan antara huruf dan bunyi. Adapun kekurangannya adalah yang pertama, masih kurang atau siswa masih kurang dalam mengenal huruf. Yang kedua, siswa hanya mengenali kata yang diajarkan. Cara saya mengatasi kekurangan dari metode silaba ini adalah membimbing siswa menghafal abjad setiap hari hingga siswa mampu mengenal semua abjad dari A sampai Z. Yang kedua, saya mengenalkan atau guru mengenalkan kata baru dari benda-benda langsung yang ada di dalam kelas atau yang dibawa oleh guru sendiri. Begitu, Pak. Terima kasih. Mohon saran dan masukannya mungkin dari Bapak Ibu dan Pak Agustinus. Oke, Jika ada kekurangan. terima kasih Ibu. Yang pertama adalah masalahnya apa Ibu? Masalahnya siswa kurang lancar membaca. Dari siswa kurang lancar membaca. Iya, Selanjutnya, masih mengeja. oke, mengeja ya pada siswa kelas 2 Bu ya. Iya, kelas 2 SDN 006 Sekata. Oke, Masih mengeja, Pak. ada terdapat siswa yang di kelas 2 itu masih rata masih mengeja padahal sudah kelas 2, sehingga tidak mengikuti proses atau memahami materi dengan baik. Selanjutnya, Iya, Pak. hal ini mungkin karena keterbatasan dari media sebagai sumber belajarnya begitu ya. Selanjutnya Iya, Pak. Ibu ingin melakukan solusi metode silaba. Bisakah disampaikan sedikit Bu, bagaimana sih metode silaba yang Ibu ingin sampaikan nanti ke peserta didik Bu? Metode silaba ini, Pak, dari kajian literatur yang saya pernah baca di PDF-nya orang kemarin itu, dia ini strategi metode belajarnya seperti ini, Pak. Dia sama dengan membuat kartu huruf atau kartu suku kata. Nah, di dalamnya itu kita rangkai huruf itu, Pak, menjadi suku kata. Misalnya B sama A, kemudian B sama I, gitu, Pak. Kemudian CA, strip, CI, gitu, Pak. Dan seterusnya. Dia tidak langsung CACA, CUCU, tidak seperti itu. Tapi anak-anak itu dididik atau diajari dimulai dari itu dulu. CACA, strip, CIC, gitu, Pak. Pelan-pelan maksudnya. Tidak sekaligus langsung satu kata itu dieja langsung. Tapi anak itu dieja per huruf. Dieja itu, Pak, per suku kata maksudnya. Oke, suku kata ya. Jadi rangkaian dari Iya, suku kata menjadi kata kan nanti begitu Bu? iya, iya, Pak, seperti itu. Apakah dia nanti sampai di kalimat? Iya, kalau dia ketika anak itu sudah bisa merangkai suku kata menjadi kata, kita akan membawa dia pelan-pelan dari kata menjadi kalimat. Misalnya, saya pergi sekolah gitu kan, Pak. Nah, sayanya kan dibuat dulu SA, strip, YA, itu dulu, pelan-pelan dulu, Oke, dari suku kata dulu. oke, baik Ibu. Selanjutnya dari gambaran pembelajaran dengan menerapkan metode silaba ini, bagaimana gambaran Ibu kita ingin ketahui dalam hal melakukan asesmen terhadap peserta didiknya Ibu atau dalam proses pembelajarannya. Apakah sudah ada gambaran terbayang seperti apa Bapak Ibu, khusus Bu Fitria? Gini, Pak,
ini kan metode ini kan baru saya dapatkan dan belum belum pernah saya terapkan di kelas. Yang saya terapkan di kelas saya sebelum ini adalah memakai media kartu huruf yang saya sebutkan kemarin, kartu suku kata. Sejenis aja sama silaba ini. Jadi sebenarnya ini belum pernah saya coba, tapi saya merasa kalau ini cocok untuk murid saya, Pak, siswa saya. Oke. Saya harapannya seperti ini bisa saya terapkan dan berhasil di penelitian saya atau PPL saya nanti. Oke, Seperti itu, jadi Pak. dari praktek ini baik ya dengan metode silaba memang untuk membaca permulaan salah satunya selain SAS tadi yang silaba itu Bu ya. Selanjutnya Iya, Pak. Ibu terkait dengan bagaimana nanti asesmen yang Ibu ingin lakukan, Ibu juga harus memiliki gambarannya seperti apa ya. Karena itu harus sampai ya semuanya nanti sampai di pertemuan kedua pada siklus pertama itu sudah terekam dengan baik. Lalu aktivitas pada pertemuan pertama, materi apa yang Ibu ingin tampilkan. Lalu pada pertemuan kedua, materi apa yang Ibu ingin sampaikan lagi dengan menggunakan metode silaba. Itu juga harus menjadi Ibu menjadi harapan Ibu agar semuanya itu bisa terlaksana dengan baik, begitu ya, Ibu Fitria. Iya, Pak. Terus dari kekurangannya Ibu, contoh kekurangannya itu hanya mengenali kata yang diajar, begitu ya? Hanya Iya, mengenali kata yang hanya diajarkan. mengenali kata diajarkan, masih kurang dalam mengenal huruf, hanya mengenali kata yang diajarkan saja Oke, metode silaba. mudah-mudahan dari mengenalkan, berarti dia harus mengenalkan huruf dulu Bu ya? Iya, Pak. Mulai dari mengenal huruf dulu. Oke, dari mengenal huruf, kalau dia bisa huruf baru sampai ke suku kata, lalu sampai ke kata, lalu sampai ke kalimat sederhana. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Nanti kita akan lihat. Silahkan dibuat perangkatnya Bu. Silahkan dibuat langkah-langkah kegiatan yang Ibu ingin lakukan dalam proses praktik 2 kali pertemuan tersebut. Oke Bapak Ibu, Baik, mungkin Pak. ada yang ingin memberikan penguatan, saran ataupun yang terkait dengan solusi yang Ibu Fitria sampaikan ini. Ada yang ingin memberikan saran Bu ataupun sempat menggunakan metode silaba ataupun metode lainnya, lalu melihat dengan media yang Ibu pastinya nanti Ibu pasti memanfaatkan media ini ya, karena akan menampilkan huruf ya dan Benar, suku-suku Pak. katanya. Oke, ada yang ingin menyampaikan pendapat Bapak Ibu? Oke, Ibu Melvin dipersilahkan. Izin ya Ibu, ini saya rekam sebenarnya ini Bu. Oh iya, Pak. Ya selain direkam langsung oleh di LMS, saya juga melakukan perekaman sebenarnya. Ya, dipersilahkan Ibu. Dipersilakan Ibu Melvin. Ya, selamat sore Pak. Sore Ibu. Semoga sehat. Selamat sore Bu Fitri ya. Selamat sore, Ya, Ibu Pimpin. selamat hari guru semuanya. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru Ibu, Ya, Bapak. ya. Begini Bu Fitri ya, saya sih cuma mau berbagi, sharing kan Bu. Ya, silakan. Pengalaman saya di kelas 1 dan saya juga pernah mengikuti program musik Iya, Bu. kerjasama dengan UUP. Nah, di situ kami Bu diberikan ilmu kalau untuk mengajar anak membaca itu dimulai dari kalimat Bu. Dimulai dari kalimat ya. Iya, tapi kalimat sederhana. Kemudian itu nanti dia akan turun ke bawah mengenalkan kata, suku kata, lalu huruf. Apa namanya tadi, Bu? Metode apa tuh? Dia bukan metode Bu, cuman ini tahapan untuk mengajarkan siswa membaca. Tahapan untuk mengajar siswa membaca. Bukan metode atau apa ya? Bukan strategi atau
Bu, karena eh, saya nggak tahu ya kalau strateginya itu namanya apa. Cuman untuk tahapan mengajarkan anak membaca awal itu sebaiknya dimulai dari kalimat dulu, baru dia turun ke kata, itu kata, lalu ke huruf. Ke huruf ya. Begitu, Bu. Iya. Jadi sebenarnya lebih mudah kalau ibu menggunakan cerita, cerita yang sederhana. Lalu dari cerita itu kan ada kalimatnya, Bu. Contoh Ya. ataupun kita menggunakan, ibu kan tadi mau menggunakan gambar ya, Bu? Tidak, saya menggunakan, iya, di dalam kartu huruf itu ada kan? kata dan gambarnya. Misalnya babi Ya. atau ayam gitu ada gambarnya, Bu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ibu menggunakan gambar, itu kan nanti ibu kenalkan kalimat dulu, misalnya ini adalah meja, gitu kan, Bu? Iya. Ini adalah meja. Jadi jangan ibu langsung meja, gitu. Jadi Iya, biar Bu. pembiasaan ke anak-anak. Jadi biar dia kalimat sederhana dulu, ini adalah meja. Kemudian nanti dari situ kenalkan satu-satu katanya. Ini adalah meja. Nah, nanti setelah itu baru kita ke suku kata. Baru nanti ada pengenalan hurufnya. Begitu, Bu. Iya, terima kasih Bu Melvin. Sebenarnya luar biasa ya, menarik. Iya. Tapi saya bingung ini kalau saya masukkan di solusi yang dipilih ini Pak Agus, apa ya nama metodenya? Sementara di sini kan solusi itu kan berupa metode, media pembelajaran, dan materi tadi. Materi sudah pasti, media sudah pasti. Kemudian apa namanya nih ya Bu Melvin? Kalau misalnya saya ganti tidak pakai metode silaba itu apa namanya? Metode SAS kali Bu. Terima kasih Ibu Melvin. Ya, itu sebenarnya Bu Fitria itu adalah sesuai yang disampaikan oleh Bu Nur Hayati, itu metode SAS. Jadi cara pengenalannya adalah dari kalimat sederhana turun ke kata, lalu turun ke suku kata, turun lagi ke kata. Selanjutnya dari turun ke huruf. Nah, dari huruf itu berlanjut kembali ke suku kata, lalu berlanjut ke kata, lalu berlanjut kembali ke kalimat. Jadi dia metode SAS atas bawah namanya. Jadi dari kalimat, kata, suku kata menjadi huruf. Lalu nanti dari huruf itu kita ulang lagi menjadi dari ke suku kata, menjadi kata, lalu kembali ke kalimatnya. Itu metode SAS, Bu ya. Metode SAS ya. Ya, metode yang paling sering digunakan dalam membaca permulaan. Kalau seingat saya kemarin ada juga yang menggunakan metode SAS ya di kelompok ini. Jadi dia begitu ya Ibu, metodenya itu atas bawah, jadi dari atas sampai bawah kembali ke atas lagi nanti. Jadi SAS-nya ya. Oke, itu juga. Baik Pak, jadi seandainya saya mengganti metode ini bukan pakai silaba lagi atau tapi saya ganti dengan metode SAS ini. Itu bisa Ibu berkaitan lagi dengan karakteristik dari peserta didik. Makanya Ibu sampaikan kemarin mau Bu Kurnia ya, Kurnia Ningsi atau Ibu yang menyampaikan membuat penilaian diagnostik dulu kan. Nah, kalau Ibu lihat ternyata siswa Ibu sudah bisa digunakan dengan metode silaba ya lakukan silaba saja. Tapi pun kalau memang berdasarkan dari penilaian diagnostiknya Ibu harus dari SAS dulu ya, silahkan digunakan yang SAS. Silahkan Ibu yang menentukannya nanti ya, karena Ibu yang mengetahui perkembangan dari karakteristik di siswa di sekolah Ibu. Oke, terima kasih atas. Benar Pak, ya, jadi kemarin itu Melvin. Sebentar Pak, saya mau menanggapi ini. Benar, saya baru teringat kalau kami sebelum pembelajaran berlangsung itu, sebelum tahun ajaran baru maksudnya. Nah, sebelum pembelajaran berlangsung, kami diminta oleh kepala sekolah untuk melakukan tes diagnostik kepada siswa kami. Nah, tes diagnostik itu, di dalam itu, aturannya memang dimulai dari huruf dulu. Kalau sudah bisa mengenal huruf abjad, kemudian dipindahkan ke kata. Jika sudah bisa kata, suku kata maksudnya, tapi jika sudah mengenal suku kata tadi, kemudian ke kalimat pendek gitu Pak. Itu yang saya dapatkan kemarin di sekolahan saya. Dari hasil tes diagnostik itu seperti itu. Itu memang dia diagnostik.
Ini kami dapatkan dari Dinas Pendidikan, Pak. Ya, itu Dinas memang Pendidikan di Kabupaten Bima. itu memang benar Bu. Jadi itu sebenarnya yang saya sampaikan itu adalah dari inovasi DFID atau Kementerian Australia yang bekerja sama dengan seluruh pemerintah yang ada di Kalimantan Utara. Lalu itu memang kalau kita ingin mengetahui sampai sejauh mana siswa kita bisa membaca, maka cara melakukan tesnya adalah dengan melakukan pengenalan huruf, tapi hurufnya itu tidak A, B, C, D, E, F, tapi hurufnya kita acak urutannya, lalu Bapak, silakan dari huruf itu yang kita acak kita tampilkan, tapi hurufnya besar begitu ya. Lalu ada huruf besar, huruf kecil, lalu kita tampilkan secara acak, tidak boleh berurutan sesuai abjad begitu ya. Lalu kita tes apakah dia bisa. Kalau siswa itu ada melakukan kesalahan menyebutkan huruf 5 kali secara berturut-turut salah, maka dia iya tidak Pak. boleh lanjut ke suku kata. Tapi kalau dia Iya benar. benar, dia boleh lanjut ke suku kata. Nanti di suku kata kita acak lagi, lalu kita tes lagi. Kalau ada hanya salah tapi tidak berturut-turut, itu masih boleh kita lanjutkan ke kata. Nanti kalau di Iya kata Pak. dia salah, baru kita tidak boleh melanjutkan ke kalimat sederhana. Nanti dari kalimat sederhana, baru sampai di titik akhirnya adalah mengetahui apakah dia bisa membaca, dia bisa paham apa yang dia baca. Itu urutan dari untuk mengetahui siswa kita bisa butuh bimbingan dalam membaca atau tidak Bu ya. Dan itu pastinya Iya, tes ada waktu diagnostik. yang dibutuhkan. Nah, tapi Bapak Ibu juga harus ingat bahwa contoh dia dialek dari masing-masing daerah itu berbeda. Ini juga dialek dari masing-masing itu berbeda. Kadang-kadang orang membuat dia salah. Ada yang sering kata ada yang dia dengar. Bergantung lagi dari telinga orang yang mendengar atau yang melakukan penilaian tersebut ya. Takutnya siswanya bilang hurufnya memang benar P, lalu kita dengar dia ucapkan D atau B. Itu menjadi sesuatu hal yang harus kita antisipasi Bapak Ibu. Oke, mungkin begitu ya Ibu Fitria. Iya Pak. Dari sini Terima ada kasih. gambaran Bu. Pilih mau silaba atau SAS, dipersilahkan. Lihat karakteristik, sesuaikan yang ada di sekolahnya Ibu. Iya Pak. Oke. Saya mantap untuk lanjut silaba saja karena memang ini yang saya hadapi berdasarkan hasil tes diagnostik yang saya lakukan awal-awal tahun ajaran baru tadi Pak. Oke. Jadi saya mantap melanjutkan silaba ini karena silaba ini keunggulannya dia bisa sejalan dengan diskusi atau kerja kelompok tadi. Itu Pak, bisa dipadukan dengan metode yang lain atau media yang lain. Seperti itu. Oke, nanti kita lihat di praktik pembelajarannya Bu ya. Iya Pak. Oke, Bapak Ibu, baik, selanjutnya terima kasih kepada Ibu Fitria atas Apa Pak? presentasinya. Terima kasih Bu Melvin, terima kasih Bu Nur Hayati. Berjalan dengan lancar ya Bu Fitria hari ini. Amin. Oke. Amin Pak. Terima kasih. Boleh saya stop ini Pak? Oke, silakan Bu, bisa di off kan. Ibu bisa lanjut dengan menggunakan HP sudah ya. Iya Pak, terima kasih Oke. banyak. Selamat siang. Siang Ibu.